Hari ini kita memulai perakitan mesin Panther 25 yang linernya telah kita balik kemarin. Jadi linernya ini teman-teman ya, ini masih utuh, sama sekali belum ada keausan yang berarti. Ini walaupun agak warnanya beda seperti ini, tapi kalau diraba ini enggak ada istilahnya mengganjal atau menggerat, itu enggak ada. Jadi ini halus, cuma warna saja yang beda, karena ini yang warna putih ini masih belum kegesek sama sekali, sedangkan yang ini agak kilau ini adalah bekas dari TMB posisi ring cycle. Jadi wajar kalau ini ada perbedaan warna, karena ini emang di sini terjadi gesekan sedikit. Tapi kalau diraba gini, ini enggak ada ganjalan. Jadi ini walaupun warnanya beda, dipastikan ini aman, bukan karena kegesek atau berubah ukuran atau keausan, ini enggak. Jadi sekedar lapisan teflonnya saja yang kegesek, sedangkan kondisi linernya ini masih bagus, enggak apa-apa. Ini alat-alatnya telah kita siapkan, askreknya. Ini askernya tidak kelihatan ada keausan. Jadi kalau kita raba ini halus, walaupun ini ada warna yang berbeda seperti ini dengan ini warna beda. Ini wajar karena ini adalah bekas coakan di metal, jadi menimbulkan warnanya beda karena di sini bersentuhan, yang ini bersentuhan, dan yang warna beda ini tidak bersentuhan karena di metal ini adalah jalur uli. Kita maksudkan mobil itu bisa dihemat anggarannya itu apabila kondisi asrek ini masih bagus, sehingga kita tidak perlu melakukan pembubutan asrek untuk melakukan oversize, tetapi ini masih aslinya, masih standar. Lihat seperti ini. Kita lihat kondisi sekernya juga masih istimewa seperti ini. Ini celah-celahnya tempatnya ring seker ini masih utuh, tidak melebar atau tidak kekikis. Jadi kita tetap pakai seker yang lama. Inilah keuntungan atau keunggulan dari mesin Panther ini adalah seperti ini. Sekernya sangat awet teman-teman, jarang sekali terjadi keausan yang berarti. Padahal ini mesin tahun 97, tetapi kondisi seker ini masih sangat bagus sekali. Kalau bawaan mesin ini memang seperti ini. Kualitasnya emang jauh berbeda dari part yang lokalan. Contohnya ini saja seperti ini sekernya, padahal ini yang menerima gesekan paling besar ini daerah sini, tapi ini jalur-jalur seperti bekas garis-garis bubutan ini masih ada, berarti menandakan ini piston ini masih sangat bagus sekali, belum terkena keausan sangat sedikit sekali, jadi masih bisa ditoleransi, masih bisa kita pakai kembali. Jadi melihat kondisi metal yang seperti ini yang ada di blok ini masih metal aslinya, ini masih bagus, kelihatan dari kondisi gesekannya seperti ini. Jadi kalau masih seperti ini kalaupun ya kita ganti dengan metal yang baru, ini tidak akan meningkatkan mutu, tidak akan meningkatkan kemampuan, karena sesungguhnya metal ini masih layak kita pakai kembali. Jadi kalau kita emang berniat menghemat anggaran, jadi yang kita prioritaskan adalah part-part yang emang benar perlu waktunya diganti. Jadi kalau part emang masih layak, itu bisa kita pakai kembali, karena ini ya juga lumayan, ini menghemat biaya sekitar 250.000 untuk metal duduknya saja. Ini asrek sudah terpasang. Sekarang coba kita lihat kekocakannya seperti apa. Karena ini metal yang enggak saya ganti, saya masih pakai metal yang asli bawaan mobilnya, karena saya rasa metalnya masih sangat bagus dan layak dipakai. Jadi kalaupun diganti itu tidak akan meningkatkan performa dan tidak meningkatkan mutu. Ini kita kocak ya, kita lihat. Seperti ini. Ini tidak kocak teman-teman,
Jadi walaupun tanpa diganti metal, ini tidak kocak, aman, dijamin keawetannya. Kalau metal duduk ini kita jalan, ini kita ganti ya, karena ini sudah belang ya, kelihatan belangnya. Ini utuh, ini kekikis, jadi ini kita perlu kita ganti yang baru. Kalau yang metal duduknya tadi kita pakai yang lama karena masih bagus, tapi metal jalannya ini kita ganti yang baru. Ya, ini sudah terpasang semuanya, metal jalan, metal duduk, askrek, seker sudah terpasang semuanya. Kita tinggal proses lebih lanjut, kita memasang botolan, selanjutnya kita pasang noken as. Setelah metal jalan ini kita kencangkan penuh ya, kita kencangkan. Setelah ini kencang penuh. Ciri dari pemasangan metal jalan yang benar adalah ini bisa digoyang begini, teman-teman. Begini, jadi bisa goyang begini. Goyangnya nyamping ya, bukan naik turun. Kalau naik turun begini, gini, jadi metalnya kocak. Tapi ini adalah goyang nyamping, ini adalah suatu cara untuk mengecek bahwa antara metal jalan dan asrnya ini presisi tetapi tidak seret, seperti ini. Ini pemasangan tanda timing E ketemu X di noken as, Y ketemu Y di gigi penghubung, Z ketemu Z, dan selanjutnya nanti bospom ini V ketemu V. Ini ada sedikit tips dari saya tentang baut ini. Baut namanya apa ya? Baut pelepas tekanan uli ya namanya ini. Ada valve-nya di sini. Ini nggak boleh diremehkan karena ini kalau sudah rusak, katup di sini akan membuka terus. Dan kalau membuka terus, uli itu akan tersebar menyemprot secara terus-menerus ke dalam dinding silinder karena ada nozzle di tiap silindernya, ada nozzle. Nah, di tiap silindernya ada nozzle. Itu seperti itu. Itu nozzle. Itu juga nozzle injektor uli. Itu juga nozzle, semua ada nozzle-nya. Dan kalau itu baut ini sudah rusak, rusaknya seperti ini. Seperti ini. Ini contoh yang sudah rusak. Pirnya patah, jadi ini sering membuka terus begini. Kalau membuka terus seperti ini, otomatis tekanan uli itu akan terus terbuang menuju pipa ini, menuju ke injektor uli ke 4 silinder. Padahal ini debitnya banyak juga. Kalau ini emang ini terbuka terus, debitnya itu banyak, sehingga dinding silinder itu akibatnya terlalu basah uli. Bukan hanya dinding silinder, karena itu menyemprotnya ke arah piston secara langsung, dan piston itu kan ada lubang-lubangnya, terus menuju ke ring seker uli. Jadi kalau semprotannya itu terlalu banyak sekali, nanti kalau ring seker uli itu sudah gapnya lebar, misalnya melebihi 1 mm gitu. Contohnya mobil ini mesin ini juga 1 mm. Itu uli akan merembes langsung ke ruang bakar, sehingga uli akan mempercepat habis karena uli akan terbakar. Dan ini kalau sudah rusak seperti ini. Ini kondisi baik, saya bandingkan ya. Ini saya lepas dulu. Kalau kondisi baik seperti ini. Ini sekedar saya berikan contoh karena ini penting sekali. Kalau kita bongkar mesin itu yang ini nggak boleh terlewatkan, harus selalu dikontrol. Nah, ini kalau kondisi bagus, ini selalu kondisi menutup seperti ini. Membukanya hanya pada saat ada tekanan uli, karena di dalamnya ada pegasnya. Itu sebenarnya ini dibuntu saja juga nggak apa-apa, jadi nggak diberi selang ini juga apa-apa. Tapi kalau emang Isuzu Panther itu konstruksinya ada seperti ini. Tetapi kalau di Isuzu Elf ini nggak ada.
pipa nozzle menuju tiap silinder ini ada. Jadi ini langsung buntu baut gitu kalau punyanya Elf. Jadi ini nggak ditiadakan pun sebenarnya nggak apa-apa, karena dinding silinder itu otomatis sudah terlumasi kalau mesin sudah bekerja, karena ini putaran astrek ini kencang, uli sudah bisa nyiprat ke atas gitu. Tapi ini kalau Panther emang seperti ini, pasti ada pipa seperti ini ya teman-teman, tujuannya begitu. Jadi mesin ini sudah selesai dan kita naikkan, insya Allah besok sudah menghidupkan, dan terus selalu pantau perkembangan perbaikan di bengkel mobil Nono biar bisa melihat hasilnya teman-teman. Ini dengan perbaikan hanya biaya sekitaran 4 juta, sudah termasuk ganti ring seker yang orisinil, mata jalan, oli, filter oli, pak silinder head yang asli, dan juga mengganti kampas kopling kemarin teman-teman ya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat dan barokah.